Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, 10 TK1 yang beranggotakan saya Pipit Darmas Laksari Maulana, absen 28. Saya Rata Aurel Sebelah dari absen 31. Saya Donald Aulia dari absen 11. Saya April Tika Bisa dari absen 1. Saya Sita Amaliwardani dari absen 18. Saya Umi Santi Hikmah absen 35. Pada video kali ini kami akan membuat video untuk proyek kolaborasi tentang mitigasi bencana yang memuat mata pelajaran MIPAS, PAI, dan Bahasa Indonesia. Kalian tahu nggak sih apa itu mitigasi bencana? Mitigasi bencana adalah segala upaya yang dilakukan untuk mengurangi atau meminimalkan dampak buruk akibat bencana, baik sebelum, sesaat, maupun setelah terjadinya bencana. Tujuan dari mitigasi bencana adalah untuk meminimalkan kerugian jiwa, kerusakan bangunan, dan kerugian ekonomi. Pada proyek kolaborasi ini, kami mengambil tema mitigasi bencana gempa bumi. Pertama, saya akan menyebutkan beberapa instruksi keselamatan yang dapat dilakukan baik sebelum, saat, maupun setelah bencana terjadi. Sebelum bencana terjadi, kalian harus memastikan bahwa struktur bangunan yang kalian tempati itu kokoh. Kalian juga harus mengikuti latihan evakuasi yang diselenggarakan oleh beberapa instansi. Pada saat gempa terjadi, yang pertama tetap tenang dan jangan panik. Yang kedua, cari tempat aman. Jika di dalam ruangan, kalian dapat berlindung di bawah meja. Jika di luar ruangan, kalian bisa mencari tempat terbuka dan menjauhi bangunan dan pepohonan. Setelah gempa terjadi, periksa kerusakan rumah dan lingkungan sekitar. Lalu, tunggu informasi dari pihak berwenang sebelum kembali ke rumah. Upaya mitigasi gempa bumi. Sebelum gempa, pertama, pastikan rumah kokoh dan memakai struktur tahan gempa. Yang kedua, kita harus mengetahui titik aman, seperti bawah meja yang kuat, area lapang di luar rumah, serta jalur evakuasi. Siapkan tas darurat berisi obat-obatan, senter, air minum, makanan instan, dokumen penting, dan powerbank. Ikuti latihan simulasi gempa secara berkala di sekolah atau rumah. Yang terakhir, kenali sumber informasi seperti BMKG. 3. Setelah gempa, pertama, periksa kondisi diri dan keluarga apakah ada yang terluka. 2. Jangan langsung kembali ke dalam ruangan, pastikan kondisi aman. 3. Waspadai gempa susulan. 4. Ikuti informasi dari BMKG dan BPDB. 5. Jika berada di daerah pantai, waspadai potensi tsunami dan segera menuju ke tempat yang lebih tinggi. Saat gempa terjadi, jika berada di dalam ruangan, jatuh berlindung. Jatuh ke lantai, berlindung di bawah meja yang kuat. Pegang kaki meja agar tetap aman. Jauhi kaca, jendela, dan benda yang bisa jatuh. Jangan berlari keluar saat guncangan kuat. Berbahaya karena puing bisa jatuh. Jika berada di luar ruangan, menjauh dari bangunan tiang listrik, pohon besar, dan papan reklame. Menuju area lapangan. Jika sedang di sekolah atau gedung bertingkat, jangan gunakan lift. Ikuti instruksi guru atau petugas keamanan. Jika sedang berkendara, hentikan kendaraan di tempat aman dan tetap di dalam mobil. Hey, nanti kalian pulang atau ikut ekskul apa? Aku sih nanti mau putar. Kamu? Enggak sih, aku pengen pulang aja, capek mau tidur. Ini suara apa? Apa jadi tergoyang? Gempa! Aduh, kita harus ngapain? Kayaknya gempanya udah berhenti deh. Ayo kita ke lapangan. Kita tunggu di sini aja, jangan
kembali ke kelas dulu. Iya, kalau ada gempa susulan nanti kita bisa lari ke tempat yang aman. Habis ini aku nggak mau tidur siang dulu deh, takut banget. Yang penting sekarang kita selamat. Setuju banget. Kalian tadi saling bantu, kayak hebat. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Artinya, mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Surat Al-Baqarah ayat 156 sampai 157. Yuk, ngomong bareng. 1 2 3. Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Ulang. 155 ya. 1 2 3. Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 1 2 3. Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Jadi itu dia video mitigasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.